Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Anugrah Haikal Ramadan, merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi dengan NIM 2216303. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang review dari mata kuliah telaah kurikulum pada semester 4. Dan beberapa materi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama tentang kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang kedua, capaian pembelajaran kurikulum dan juga alur capaian pembelajaran. Dan yang ketiga adalah hasil pelaporan asesmen dan juga pelaporan asesmen. Jangan lupa nonton sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip-skip karena ini adalah sebuah ilmu akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ayo kita simak video vlog kali ini. Dadah. Nah, penjelasan pertama adalah tentang kurikulum K13 atau kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Kurikulum K13 atau kurikulum 2013 mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013. Ia menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum K13 menggunakan pendekatan tematik atau terpadu dan berfokus pada pembelajaran yang berbasis pada kompetensi. Sedangkan kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kurikulum ini menekankan pada kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka memungkinkan sekolah dan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi serta manfaat dari siswa. Lalu, manfaatnya. Kurikulum 2013 meningkatkan keterampilan pada abad ke-21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan budaya lokal dalam proses pembelajaran, menyediakan standar penilaian yang jelas dan juga terstruktur. Sedangkan kurikulum Merdeka merupakan memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk merancang pembelajaran yang lebih relevan dan juga kontekstual, mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, serta memungkinkan penilaian yang lebih holistik dan juga berbasis pada proses, bukan hanya hasil akhirnya. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 atau kurikulum K13 menyediakan paduan yang terstruktur bagi guru dan mengajar, menjamin konsistensi dan juga standar nasional dalam pendidikan, mengarahkan proses pembelajaran menuju pengembangan kompetensi dasar siswa. Sedangkan kurikulum Merdeka memfasilitasi pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan siswa, mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan juga penilaian, mengurangi beban administrasi pada guru sehingga mereka bisa lebih fokus pada proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Membentuk siswa yang memiliki karakter yang kuat dan berakhlak mulia, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global dengan keterampilan abad 21. Kurikulum Merdeka meningkatkan kemandirian dan juga kreativitas siswa dalam belajar, mengembangkan potensi untuk setiap siswa, mengurangi tekanan akademis, dan juga memberikan ruang bagi pengembangan minat dan bakat siswa. Selanjutnya, ada keunggulan dan tantangan dari kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Keunggulan pada kurikulum K13 yang pertama adalah pendekatan holistik. Kurikulum K13 dirancang untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara terpadu. Hal ini memastikan bahwa siswa tidak hanya pintar secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik dan juga keterampilan yang praktis. Pembelajaran berbasis kompetensi K13 menekankan pada pencapaian kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh siswa di setiap jenjang pendidikan. Hal ini juga memberikan standar yang jelas dan juga terstruktur. Lalu memberikan integrasi nilai-nilai karakter. K13 mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran, membantu membentuk siswa yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Tantangannya, implementasi yang kompleks. Pelaksanaan K13 memerlukan pelatihan dan pemahaman yang mendalam bagi guru,
yang bisa menjadi beban tambahan bagi mereka. Keterbatasan sarana dan prasarana yang kedua. Beberapa sekolah terutama di daerah terpencil mungkin kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikan kurikulum ini secara efektif. Contohnya pada daerah-daerah di kampung di Kalimantan Barat, di daerah pelosok yang ada di Kabupaten Kuburaya ataupun Kapuas Hulu, di sana banyak sekali orang-orang yang susah mengakses pada hal ini. Dan juga yang ketiga adalah penilaian yang membebani. Proses penilaian K13 yang detail dan berbasis kompetensi bisa menjadi beban administratif bagi guru. Tantangannya, yang pertama, keseragaman dan standar. Kebebasan yang diberikan oleh kurikulum Merdeka bisa menyebabkan variasi yang besar dalam kualitas pendidikan antar sekolah. Karena tidak semua guru atau sekolah memiliki kemampuan yang sama untuk mengimplementasikannya. Yang kedua, kesiapan guru. Tidak semua guru siap dengan pendekatan yang lebih bebas dan inovatif. Pelatihan yang berkelanjutan dan dukungan dari pemerintah sangat diperlukan. Dan yang ketiga, evaluasi efektivitas. Mengukur keberhasilan kurikulum Merdeka bisa lebih sulit karena tidak ada standar yang baku seperti pada K13. Hal ini memerlukan sistem evaluasi yang lebih kompleks dan menyeluruh. Kesimpulannya, penggunaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka masing-masing memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri, memiliki plus minus, memiliki manfaat dan tujuannya masing-masing untuk tetap mengembangkan perkembangan siswa. Kurikulum K13 memberikan kerangka yang jelas dan struktur untuk mengembangkan serta membangun kompetensi siswa. Namun, implementasinya bisa menjadi kompleks dan membebani guru. Sementara itu, kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas dan mendorong inovasi dalam pembelajaran, namun juga memerlukan kesiapan dan dukungan yang baik dari semua pihak yang terkait. Kedua, kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara yang berbeda. Dalam praktiknya, mungkin kombinasi dari pendekatan terstruktur K13 dan fleksibilitas kurikulum Merdeka dapat menghasilkan sistem pendidikan yang lebih baik yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan potensi untuk siswa ke depannya. Dan untuk kedua kurikulum ini, dua-duanya sama-sama bertujuan dan ingin sekali membangun SDM-SDM yang ada di Indonesia bagi para siswa-siswa yang masih ada di sekolah. Dan juga mereka ingin para siswa-siswa ini menjadi generasi penerus bangsa untuk negara kita yang berkemajuan dan menjadi negara kita yang berkembang menjadi negara kita yang berkemajuan ke depannya. Nah, penjelasan yang kedua adalah tentang capaian pembelajaran kurikulum dan juga alur capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran kurikulum pada fase SMA dan juga SMP, yaitu fase D, E, dan F. Nah, pada kali ini adalah capaian pembelajaran kurikulum pada fase D, E, F, SMA, dan juga SMP. Yang pertama adalah capaian pembelajaran atau definisinya. Serangkaian hasil belajar yang harus dicapai siswa pada setiap tahap pendidikan adalah capaian pembelajaran. Capaian ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar kurikulum. Pada fase D atau fase SMP, tahap pendidikan menengah pertama yang mencakup kelas 7 sampai dengan kelas 9, fokus pada dasar-dasar pendidikan menengah. Lalu pada fase E, pada SMA kelas 10 dan juga kelas 11, tahap pendidikan menengah ke atas yang mencakup kelas 10 dan kelas 11, fokus pada pendalaman materi dan juga persiapan menuju spesialisasi. Yang terakhir adalah fase F atau fase dari kelas 11 pada SMA, tahap pendidikan menengah ke atas yang mencakup kelas 12, fokus pada penyelesaian dan persiapan transisi ke pendidikan tinggi atau dunia kerja. Contohnya pada fase D, fase E, dan juga fase F. Pada fase D, mata pelajarannya adalah matematika dasar, sains atau IPA, bahasa Indonesia, IPS. Keterampilannya berpikir kritis, memecahkan masalah, dan juga dasar-dasar eksperimen ilmiah. Pada fase E, mata pelajaran matematika lanjutan, fisika, kimia, biologi, ekonomi, serta keterampilan analisis data, pemikiran logis, dan juga penelitian yang sederhana. Pada fase F, mata pelajarannya adalah mata pelajaran pilihan sesuai minat seperti matematika, lanjutan, sosiologi, ataupun teknologi informasi. Keterampilannya adalah penerapan pengetahuan dalam proyek yang nyata, pembuatan laporan ilmiah,
Lalu selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya pada fase D adalah memperkuat dasar pengetahuan dan keterampilan siswa, membangun kebiasaan belajar yang baik dan juga rasa yang ingin tahu. Pada fase E, memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat siswa, mempersiapkan siswa untuk memilih jalur pendidikan atau karir, dan juga pada fase F, membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk pendidikan tinggi atau dunia kerja, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga mandiri. Tujuannya pada fase D, mengembangkan pemahaman dasar tentang berbagai disiplinnya ilmu, meningkatkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Pada fase E, memperdalam pemahaman dalam bidang studi tertentu, mempersiapkan siswa untuk menghadapi ujian nasional ataupun tes masuk perguruan tinggi. Pada fase F, menyelesaikan pendidikan menengah atas dan pencapaian maksimal, mempersiapkan transisi yang lancar ke pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja. Fungsinya, pada fase D, menyediakan pondasi yang kuat untuk pendidikan menengah ke atas, menilai dan memantau perkembangan awal siswa. Pada fase E, mengarahkan siswa untuk memilih jalur pendidikan atau karir yang sesuai, mendorong siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, serta pada fase F, mengkonfirmasi kesiapan siswa untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam pendidikan ataupun karir, memberikan umpan balik yang komprehensif tentang kemajuan siswa. Nah, selanjutnya adalah perbandingan capaian pembelajaran pada fase SMA dan SMP, yaitu fase D, E, dan juga F. Aspek fase D SMP, fase E SMA, dan fase F juga SMA. Fokus dasar-dasar pendidikan menengah, pendalaman materi dan spesialisasi, penyelesaian dan persiapan transisi. Tujuannya mengembangkan pemahaman dasar, memperdalam pemahaman spesifik, serta mempersiapkan transisi ke pendidikan tinggi atau kerja. Keterampilan berpikir kritis dasar seperti pemecahan masalah analisis data dan juga penelitian sederhana penerapan pengetahuan dalam proyek yang nyata. Manfaatnya memperkuat dasar pengetahuan, eksplorasi minat dan juga bakat, kesiapan untuk pendidikan tinggi dan kerja. Fungsinya juga fondasi pendidikan menengah ke atas, pengarahan jalur pendidikan, karir, konfirmasi kesiapan untuk tahap berikutnya. Kesimpulannya, capaian pembelajaran pada fase D, E, dan juga F dirancang untuk memberikan perkembangan bertahap dalam pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap siswa. Masing-masing fase memiliki fokus, tujuan, dan manfaat yang berbeda, namun saling melengkapi untuk memastikan siswa siap menghadapi tantangan di setiap tahap pendidikan mereka. Dengan memahami perbedaan dan juga karakteristik masing-masing fase, kita dapat lebih efektif dalam merencanakan dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang holistik dan relevan bagi siswa. Dan juga alur capaian pembelajaran merujuk pada urutan atau tahapan yang harus dilalui siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Alur ini penting loh, karena alur ini untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara sistematis dan juga terstruktur, sehingga setiap tahapan saling terkait dan mendukung pengembangan kemampuan siswa secara holistik. Nah, yang ketiga atau yang terakhir dari penjelasan tentang vlog kali ini adalah tentang pelaporan asesmen dan juga hasil pelaporan asesmen. Proses mendokumentasi dan melaporkan hasil evaluasi pembelajaran siswa untuk menilai pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan adalah definisi dari pelaporan asesmen. Tujuannya memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai perkembangan belajar siswa, memfasilitasi komunikasi antar guru dan siswa dan orang tua yang mengenai kemampuan belajar, serta menjadikan dasar untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Hasil pelaporan asesmen, komponennya, nilai pengetahuan dan keterampilan, melaporkan hasil penilaian dan aspek kognitif serta keterampilan praktis siswa. Lalu, nilai sikap, melaporkan hasil penilaian dalam aspek afektif seperti sikap, nilai dan karakter siswa, serta deskripsi kemajuan belajar. Pembelajaran rinci mengenai perkembangan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran. Lalu fungsinya menyediakan umpan balik yang konstruktif untuk siswa dan orang tua, membantu guru dan mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan merencanakan perbaikan,
mendukung pengembalian keputusan yang tepat terkait dengan penempatan remedial atau pengayaan bagi siswa dengan pemahaman mendalam tentang kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran pada fase SMA dan juga SMP serta pelaporan asesmen kita dapat lebih memahami bagaimana sistem pendidikan di Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itulah penjelasan tentang materi-materinya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari mata kuliah telaah kurikulum. Mata kuliah telaah kurikulum umumnya bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalami tentang konsep, prinsip, dan praktik dalam pengembangan dan evaluasi kurikulum pendidikan. Kesimpulan utama dari mata kuliah ini biasanya mencakup pemahaman teoristis. Mahasiswa memahami teori dan model-model kurikulum, termasuk pendekatan tradisional dan juga kontemporer dalam desain kurikulum. Yang kedua, ada analisis kurikulum. Analisis kurikulum. Mahasiswa mampu menganalisis komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, metode pengajaran, dan evaluasi, serta bagaimana komponen-komponen ini saling berinteraksi untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya adalah pengembangan kurikulum. Mahasiswa belajar tentang proses pengembangan kurikulum, mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi, serta pentingnya partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini. Lalu selanjutnya ada isu dan tantangan. Mahasiswa memahami isu-isu dan tantangan terkini dalam pengembangan kurikulum seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Lalu ada juga penerapan praktis. Mahasiswa dilatih untuk menerapkan konsep dan prinsip pengembangan kurikulum dalam konteks praktis. Misalnya dengan merencanakan atau mengevaluasi kurikulum untuk tingkat pendidikan tertentu. Secara keseluruhan, mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan inovatif dalam mengembangkan kurikulum yang relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dan itulah tadi review dari vlog mata kuliah telaah kurikulum. Semoga vlog kali ini bermanfaat ya teman-teman. Dan tunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.